Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa afdalus salati wa afdalus taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa alaikal tuqlan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama mari kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib hari ini dengan adanya izin, inayah, berkah, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dapat hadir di masjidnya Allah ini dalam rangka menunaikan ibadah kita dan menghambakan diri di hadapan Allah dan memaknai kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan atau menganugerahkan pada kita kehidupan dan penghidupan. Semua ini tercipta pada kita disebabkan karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kajian berkenaan dengan fikih ibadah atau pemahaman kita terhadap ibadah yang selama ini kita lakukan. Yang paling pertama adalah berkenaan dengan ibadah sholat, yang mana di antara rukun-rukun, di antara syarat-syarat salat itu belum masuk rukunnya. Di antara syarat-syaratnya itu adalah beberapa perbuatan yang harus terpenuhi sebelum salat. Di antaranya adalah berwudu, at-taharah, kemudian selain daripada itu adalah berwudu, ya, dalam keadaan berwudu. Dan masih kita lanjutkan hal-hal yang masih berhubungan dengan berwudu. Dalam hal ini, pada hari ini kita akan bahas tentang al-mashu atau mengusap. Jadi perbuatan membersihkan diri, mensucikan, menghilangkan dari najis itu ada beberapa. Ada membasuh, ada yang mengusap, ya. Ada yang membasuh, mengusap. Famsahu bi wujuhikum, wamsahu bi fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, wamsahu bi ru'usikum. Jadi ada yang mengusap. Nah, diantaranya ini yang mengusap, ada yang diusap selain dari rukun wudu ini yang merupakan ikutan, ya. Dalam keadaan tertentu ada yang dikatakan al-mashu 'alal khuffaini, mengusap khuf, yaitu pengganti sepatu atau semacam sepatu kulit. Kemudian ada lagi namanya al-mashu selain khuf, al-mashu 'alal aimamah dengan sorban. Kemudian ada lagi satu al-mashu 'alal jabirah atau terhadap perban. Ini semuanya perlu kita cermati. Pertama, al-mashu 'alal khuffaini. Jadi khuf ini adalah sesuatu yang dipakai di kaki
Kalau sekarang ini seperti kaos kaki, dan itu pada zaman dahulu dibikin dari kulit, ya, kulit binatang, kulit kambing, kulit sapi. Itu tujuannya adalah untuk melindungi kaki yang pertama, dipakai berjalan seperti sandal, dan itu bisa dipakai berjalan satu farsah. Satu farsah itu sekitar 3 mil. 1 mil itu 1848 meter menurut para ulama. Sedangkan kalau 3 mil berarti 5.544 meter. Itu syarat-syaratnya menggunakan khuf, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan khuf. Khuf ini berguna untuk memudahkan taisiran bagi orang yang melakukan ibadah, dan bagi mereka melakukan wudu misalnya, atau untuk beristinja atau membersihkan diri. Taisiran alal muslimin, khasatan fi waqti asyita, khususnya di musim dingin. Kemudian ketika musafir itu dipakai khuf ini. Kemudian ada beberapa ketentuan-ketentuannya, nanti kita akan lihat. Yang jelas ketika orang berwudu, setelah selesai berwudu, kan nanti akan berwudu lagi. Nah, kalau terjadi musim dingin sekali, itu ada kemudahan, rukhsah, bahwa kaki tidak usah dibasahi, cukup diusap saja dengan khuf. Diusap saja di bagian khuf itu yang semacam kaos kaki, diusap saja, jadi tidak usah dibasahi kalau berwudu. Tetapi ada beberapa ketentuannya. Sebelum dipakai itu hendaknya dalam keadaan suci atau keadaan berwudu. Berwudu dulu baru pakai. Setelah itu salat 5 waktu cukup diusap saja. Ya, misalnya batal wudu, kemudian kencing, kemudian mau wudu kembali, itu cukup diusap. Kalau di Indonesia tidak umum, tapi di daerah-daerah negeri-negeri Arab, daerah-daerah dingin itu umum, banyak dijual di pasar-pasar. Itu khuf. Dan Rasulullah SAW itu menggunakannya. Apakah khuf itu sama dengan kaos kaki? Itu nanti kita bahas. Baik. Yang pertama kita lihat bahwa diriwayatkan oleh beberapa hadis. Contohnya hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawadda'a. Saya bersama Nabi dan saya dapatkan Nabi berwudu. Fa ahwaitu liyanza'a khuffaihi. Saya langsung tunduk, kemudian ingin membuka khufnya Nabi. Ya, seperti sepatu dia ya. Bentuknya dia menutupi mata kaki. Jadi tutupi mata kaki, kemudian menutupi jari-jari, kemudian ya, menutupi di bawah. Jadi tertutup bagaikan sepatu. Tapi bukan sepatu. Dia dari kulit yang tidak tembus air. Itulah khuf. Maka kata sahabat ini, saya
segera turun ingin membuka khufnya Nabi agar supaya kakinya juga ikut dibasahi. Faqala da'huma, jangan, biarkan saja. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Saya itu waktu saya pakai ini khuf ini, saya dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian batal wuduku. Nanti kalau berwudu kembali tidak usah dibuka, itu tinggal diusap. Famasaha alaihima, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusapnya. Hadis yang kedua, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Saya lihat Nabi mengusap punggung khufnya. Dan khuf ini digunakan, ja'ala Rasulullah salasata ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yawman wa lailatun lil muqim. Penggunaan khuf ini ketika kita berniat untuk menggunakannya, misalnya di pagi hari kita mau ke kantor, kemudian kita ada sepatu kayak khuf itu, kita berwudu terlebih dahulu. Setelah itu kita pakai, maka itu bisa dipakai selanjutnya, batal, kemudian kita berwudu kembali, itu tidak usah dibuka, tinggal diusap saja dengan air. Nah, itu bagi orang yang bermukim 1 hari 1 malam. Dan bagi orang yang musafir 3 hari 3 malam. Batasnya dapat digunakan walau tidak dibuka. Kalau lewat dari batas waktunya dibuka dulu, baru berwudu, baru pakai lagi. Seperti itu. Jadi dasarnya sudah ada khuf ini, jaizun fil madzahibil arba'ah, 4 mazhab membolehkan di saat musafir atau tidak musafir, bagi laki-laki atau wanita, untuk memudahkan, ya. Bahkan dikatakan di sini wal ya ashabil amali daimah, bagi mereka yang punya pekerjaan rutin dan berat seperti tentara, polisi, para pelajar yang senantiasa berada di universitas. Ya, salat zuhur, salat asar di sana mulai dari pagi. Nah, itu untuk memudahkan. Terkadang saat berwudu hanya kita dapatkan wastafel seperti itu. Ya, jadi wudu, semua rukun wudu sudah bisa, tinggal kaki. Tinggal ngambil, baru diusap ini kaki kanan dengan tangan kanan, diusap begini naik. Ya, 1 di belakang tumit, 1 dari depan diusap. Ya, baru diusap. Ada yang riwayat mengatakan diusap 3 kali, tapi umumnya mengatakan hanya 1 kali saja. Itu untuk menyempurnakan wudu. Dan di musim dingin itu sangat ini sekali, efektif sekali. Kalau kita ini seperti di Malino misalnya. Ya, orang yang tinggal di Malino, kalau dari pagi hari dia sudah pakai khufnya, apalagi orang-orang tua yang ada rematik sedikit, susah kalau kena air, lebih baik pakai khuf. Ada dijual itu. Ada dijual di beberapa tempat, bisa dipesan, tapi kalau di luar negeri ini umum. Begitu juga polisi, tentara yang sepatunya itu susah sekali dibuka karena banyak sekali anunya ya. Banyak sekali pengikatnya, tinggi, ketat dan seterusnya. Dia ada dalam keadaan siap siaga selalu. Nah, mereka itu kalau berwudu dia pakai boleh. Kita perhatikan di Masjidil Haram, para tentara-tentara itu malah pakai sepatu masuk di masjid. Bukan merendahkan masjid, tapi sepatunya itu dipastikan bahwa bersih. Jadi dia yang bertugas di Masjidil Haram itu sepatunya
tidak pernah menginjak itu kotoran karena bersih. Jadi tidak jadi soal mereka itu. Kadang-kadang di dalam Masjidil Haram kita lihat pakai sepatu dia soalnya. Kayak tentara kita itu begitu pakaiannya. Kalau orang sudah sholat semua dilihat, tidak ada lagi sudah aman. Ya biasanya dia masbuk, lihat dulu semuanya orang sudah pasti salat, kemudian masuk rakaat kedua baru dia ikut gabung. Misalnya dia pakai sepatu, ya, pernah di samping saya sujud di samping sepatunya. Ya, nah bagaimana mereka itu kalau mau wudu? Apakah dia buka itu? Dia tidak buka, karena waktu dia pakai pagi-pagi khufnya itu dia bagaikan khuf itu sama. Karena syaratnya khuf itu menutup mata kaki. Nah itu sudah lebih lagi sampai betis. Dia niatkan, dia pakai itu. Nanti kalau pas mau kencing kan batal tuh wudunya. Pergi kencing, sudah itu dia bersihkan. Nah, nanti wudu, seluruh rukun wudu, pas giliran membasuh kaki, dia cukup basuh begini sesatu. Nah, ini adalah dibolehkan untuk memudahkan pada tentara, pada polisi, para pelajar yang sangat sibuk di suatu tempat, ataupun orang musafir, ataupun orang sakit, kena rematik apa semuanya boleh. Kalau kakinya tidak mau selalu terkena air, maka belilah sepatu seperti itu. Nah, ada beberapa syaratnya nanti kita lihat, dia harus tebal, tidak boleh tipis, dan harus bisa dipakai. Seandainya dipakai berjalan di panas matahari itu tidak apa-apa, tidak kepanasan kaki karena dia tebal dan kuat, bertahan sampai 3 mil atau 5.544 meter, ya, setengah kilo bisa dipakai berjalan. Ini berkenaan dengan khuf, makanya dikatakan membasuh khufain. Banyak sekali hadis-hadis yang berkenaan dengan ini, yang mengabsahkan itu menggunakan khuf. Ya. Kemudian hal yang penting, kaifiyatu mashil ala khuffaini wa mahallihi. Bagaimana tata caranya menggunakan, ya tadi ya, al-ibtida'u minal asabi'il qadami khututan bi asabi'il yadi ila saq. Jadi dari depan ke atas, yang di belakang juga ke atas sampai ke bagian betis, ya, melewati mata kaki lah, seperti itu. Kemudian masalah mengusap, bagaimana ini mengusap? Menurut Imam Hanafi, namanya mengusap kepada itu tadi khuf, kulit tadi yang pakai sepatu itu minimal 3 jari dipakai air, 3 jari terusap sudah sah. Ya. Walaupun caranya mengusap misalnya tidak begini, dia usap begini saja. Kalau sudah lebih dari 3 jari yang mengusap itu sudah sah. Kemudian kita lihat Imam Malik harus semua permukaannya, punggungnya, ya, harus punggungnya. Imam Syafi'i fi mahallil fard wa huwa zahirul khaf, bagian punggungnya. Yang penting terusap juga bagian punggungnya. Ini ada tadi hadis yang lupa saya bacakan. Dikatakan di sini, seandainya agama itu adalah semua harus pakai akal, maka membasuh khuf itu harus dibasuh bagian bawahnya, karena dia akan menyentuh tanah. Tetapi agama itu adalah tuntunan, tidak mesti harus sesuai dengan apa yang dikira-kira oleh akal, maka membasuh khuf itu ya tidak perlu seluruh bagiannya, hanya bagian punggungnya
saja. Ya, inilah yang dimaksud dengan ibadah mahdhah. Baik. Kemudian kita lihat tata cara tadi, kaifiatnya. Menurut Imam Ahmad, yang penting lebih banyak yang diusap daripada yang tidak diusap dari punggung kaki itu sudah sah. Ya. Ini ya. Yang penting itu. Nah, inilah filosofinya adalah bahwa ibadah seseorang itu atau wudunya seseorang itu harus sempurna dilakukan. Tidak ada alasan pada seseorang itu tidak berwudu. Tetapi kalau ada waktu-waktu yang sulit tertentu, itu ada keringanan. Keringanan itu melalui ini, menggunakan khuf. Sekarang ada kaos kaki, ya, yang fungsinya mirip-mirip dengan khuf. Apakah kaos kaki itu bisa dianggap sebagai khuf? Para ulama mengatakan bahwa kalau sesuai dengan sifatnya itu khuf, kaos kaki itu penyipatannya mirip dengan khuf, maka itu tidak apa-apa. Dia bisa berfungsi sebagai khuf. Nah, berarti kalau ada kaos kaki itu harus tebal dan tidak menampakkan bagian-bagian kulit. Nah, itu bisa. Dalam mazhab Imam Ahmad dibolehkan itu. Ya. Sebelum menggunakan kaos kaki tebal di pagi hari berwudu terlebih dahulu. Baru menggunakan kaos kaki tebal. Nah, baru kita ke kampus atau kemana, begitu kita mau wudu kembali, tinggal itu. Hanya saja disyaratkan begini. Imam Syafi'i mengatakan, kalau kaos kaki itu mau dipakai, banyak pada zaman Imam Syafi'i sudah ada semacam kaos kaki. Kalau itu mau dipakai, maka hendaknya ditambah dengan sandal. Kalau kaos kaki saja dipakai berjalan kemana-mana, itu harus dibuka kalau wudu kembali. Kenapa? Karena tidak pas sama dengan khuf. Tetapi kalau ditambah dengan sandal, baru kita pakai kaos kaki karena ada sandalnya di bawahnya. Atau ada kulit dibilang sini, ya sandal juga sebenarnya kalau ada kulit. Di bawahnya dilapisi kulit, kaos kaki dilapisi kulit, ya jadi seperti khuf. Maka itu boleh. Istilahnya adalah idza kana mujalladaini aw muna'alaini. Apabila kaos kaki itu ada kulit di bawahnya atau ada sandal di bawahnya, ya sandal lah, maka itu bisa dipakai. Hampir seluruh ulama mengatakan boleh. Ya. Ada satu ulama yang membolehkan kalau tidak ada sandalnya. Yajusul mash 'alal jawrabain idza kana sakhinataini la yashuffani ay la yura wara'aha lianna an-nabiyya masaha 'alal jawrabaihi wa li'annahu yumkinul mashu fil jawrabi idza kana sakhinan. Jadi ternyata pada zaman Nabi ada juga semacam kain-kain seperti kaos kaki terbuat dari wol. Maka Nabi SAW menggunakan itu dan dia itu tebal. Wala yura ma tahtahu, tidak terlihat bagian bawahnya. Wa yasbutu 'ala saqi binafsihi, dia menempel di betis.
Jadi Imam Malik dan Imam Hanafi itu mengatakan bahwa harus ada kulit di bawahnya. Hatta yamshi fihi ma'adatan. Jadi persis sama dengan khuf tadi. Ya. Bagaimana dengan ini pendapat Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Dengan Imam Abu Hanifah. Ini kalau dia tebal, tidak usah ada sandal di bawahnya. Kalau Imam Syafi'i, ayakuna safiqan wala yushaffu bihaitsu yumkinu mutaba'atal masyi. Dia harus juga tebal dan bisa dipakai berjalan. Maksudnya dipakai berjalan kalau panas itu tidak membuat kaki kita panas. Wasani an yakuna muna'alan. Imam Syafi'i mengharuskan orang menggunakan itu kaos kaki adalah harus ada sandal di bawahnya. Kalau ada sandal di bawahnya boleh diusap. Kalau tidak sandal di bawahnya harus dibuka. Hadisnya adalah hadis Mughirah bin Syu'bah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ala jawrabaihi wa na'laihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengusap kaus kakinya, kedua kaus kakinya dengan sandalnya. Jadi ada dengan sandalnya. Kalau khuf tidak perlu ada sandal di bawahnya, tapi kalau kaus kaki ini bisa. Wa abahal Hanabilatul mashal al-jurubir syartaini. Imam Hambali membolehkan mengusap kaus kaki dengan dua syarat. An yakuna safiqan la yabdu minhu syai'un, yaitu tebal, tidak menampakkan kulit. An yakuna mutaba'atal masyi fihi. Ya, an yumakkina mutabah, bisa dipakai berjalan dan kuat. Ya. Kalau musim panas sih bisa. Tapi kalau hujan, makanya harus ada sandalnya di bawahnya. Ketika dia tembus air ke atas, tidak memenuhi syarat untuk jadi khuf. Tapi kalau ada sandalnya, dia berfungsi sebagai khuf. Nah, ini diantara hal yang penting di dalam mengusap. Jadi tata cara mengusap tadi gampang ya. Kaki kanan, ya kaki kanan diusap dengan kaki kanan, begini. Kaki kiri diusap dengan kaki kanan diusap dengan tangan kanan. Kaki kiri diusap dengan tangan kiri. Ya, seperti itu. Yang kedua, ada namanya al-mashu 'alal imamah, yaitu mengusap pada sorban. Nah, ini kalau orang-orang seperti kita di Indonesia itu sorban ya tidak umum. Ya, tetapi daerah-daerah yang kedinginan, yang ada musim dinginnya, itu pada saat musim dingin tiba, itu pakai sorban semuanya. Karena sakit kepala kalau kena angin langsung. Jadi rata-rata pakai sorban. Dan sorbannya itu ada sorban hanya sekedar ditempel, ada yang dibikin secara rapi. Dililit seperti ini, ada ini. Dililit secara bagus, kemudian diturunkan ke bagian leher, diikat ke belakang. Nah, ujungnya biasa ada du'abah, ada begini du'abah. Nah, tata caranya sama dengan khuf. Ketika mau dipakai itu sorban harus dalam keadaan berwudu. Setelah berwudu dipakai, ya, bukan tidak masuk ini ya, tidak masuk ini. Karena ini ada songkoknya, gampang dibuka. Syarat yang bisa diusap adalah susah dibuka. Ya susah, ini gampang. Ini tidak masuk dalam fikih nih, yang begini. Karena yang dililit ini adalah songkok. Ya, baru dipakai, jadi gampang dibuka. Ini wajib dibuka kalau wudu. Tetapi yang di musim dingin, yang dililit kencang sekali baru diikat, kalau dibuka itu susah dipasang kembali. Nah,
Untuk hal itu boleh setelah setelah berwudu baru menggunakan ini. Nanti batal wudunya, mau berwudu lagi, ketika dia mau mengusap rambut, cukup sorbannya saja yang diusap. Kemudian yang turun di sini diusap semua, zu'abah. Ini zu'abahnya diusap semua yang turun ke leher. Itu untuk memudahkan hal itu. Imam Hanafi mengatakan la yasihul mashu ala imamatin walakan yurfa'u wal kufazain. Tidak dibolehkan mengusap imamah ya yang bisa dibuka, kalansuah, songkok ya. Begitu juga kos tangan gampang dibuka. Ini disebabkan karena susah dibuka. Dan kalau di musim dingin angin bertiup dibuka sedikit itu langsung orang flu. Ya, apalagi kalau seperti tidak usah kayak Rusia, kayak Turki saja. Kalau musim dingin bulan 12, bulan 1 sampai bulan 2. Nah, mulai dari bulan 12 itu bukan main. Jadi kalau sudah pakai jaket, tangan juga tidak kuat di luar, harus masuk kantong. Jadi kantong harus besar-besar. Masuk kantong, pakai sorban, tutup, kadang hanya mata yang kelihatan. Hanya mata yang kelihatan. Tapi tidak ada syariatnya kita berwudu, kemudian muka itu tidak dibasahi. Tidak ada syariatnya. Tetapi kalau ini bisa. Alasannya dalam syariat adalah mengusap bagian sorban itu hukumnya sama dengan mengusap yang di dalam sorban. Seperti itu. Ya. Nah, ini man tawadda'a minaz-zukuri summa labisa imamah summa ahdasa wa tawadda'a jaza lahul mashu 'alal imamah ay imamatuz zukur. Ya. Imam Ahmad mengatakan siapa yang berwudu dari kaum laki-laki bukan perempuan ya, kemudian dia menggunakan sorbannya, kemudian dia berhadas, lantas berwudu kembali, boleh dia mengusap sorbannya. Tapi sorban laki-laki, ya. Sebagaimana para sahabat berkata, Amr bin Umayyah ad-Damri mengatakan, Ra'aitu Rasulullah yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi. Saya itu lihat Nabi waktu berwudu mengusap sorbannya dan mengusap kedua khufnya. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah, tawadda'a Rasulullah wa masa'ala khuffaini wal imam. Nabi berwudu mengusap dua khufnya ya dan mengusap sorbannya. Dari Bilal, masaha Rasulullah khuffaini wal khimar ya dan sorbannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berwudu membasuh kedua khufnya dan khufnya. Nah, ini man lam yutahhirhul mashu 'alal imamah fala tuhra lahu. Ya. Siapa yang tidak dalam keadaan suci ya di saat ini man lam yutahhirhul mashu 'alal imamah fala tahharahu Allah. Siapa yang tidak disucikan oleh usapan pada sorban, maka itu tidak dia dianggap tidak suci. Artinya boleh mengusap terhadap sorban. Ini satu lagi. Tambah lagi satu, al-mashu 'alal jabirah. Ya, tadi kos kaki sudah ya. Sekarang al-mashu 'alal jabirah. Al-jabirah adalah satu alat yang dipasang pada anggota tubuh yang sakit atau patah. Ya, biasa orang kalau ada patah dikasih kayu dan ditempeli ya kalau zaman sekarang ini gips dan seterusnya.
Itu juga jabira, itu namanya jabira. Kemudian yang masuk dalam jabira adalah segala sesuatu yang ditempel di situ walau bukan itu benda keras. Termasuk diantaranya adalah kasah, apa itu? Ya, perban. Ya, perban itu sudah masuk jabira. Nah, yang mana yang diusap pada saat itu? Ya, sesuai dengan hajatnya. Sesuai dengan hajatnya. Jadi kalau misalnya ada luka di tempat ini, kemudian diperban, cukup perbannya aja yang diusap, yang lainnya dicuci, yang itu diusap. Nah, kalau misalnya dia tidak diperban, jadi sakit ini masih berdarah-darah, tidak usah yang perban, nanti biar sembuh sendiri. Tapi kalau kena air sakit sekali, ambil sesuatu kain atau kasa atau apa, simpan di situ, ya. Basuh seluruhnya, baru yang itu yang ditutupi tadi diusap bagian atasnya. Jadi membasuh bagian atasnya sama dengan mencucinya di bagian bawahnya. Nah, ini namanya al-jabira. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sempurna rukun wudu, ya. Ada saja. Nah, begitu juga bagi yang dijips. Nah, dijips. Tetapi apakah batu bagusnya kalau mau dijip, mau dipasangin itu berwudu terlebih dahulu. Berwudu dulu terlebih dahulu. Itu supaya dia ikut, karena hukum ini dia tidak berdiri sendiri. Hukum mashalal jabirah dia tidak berdiri sendiri. Dia mengikut kepada hukum al-khuf. Dia mengikut kepada khuf. Dia mengikut kepada hukum ini sorban. Sementara syaratnya pakai sorban dengan ini, syaratnya berwudu dengan mengusap sorban dan mengusap khuf adalah harus dalam keadaan suci. Nah, yang ini diikutkan ke sana. Itu pendapat para ulama. Ya, seperti itu. Jadi menjadi mudah ya jadinya. Kita lihat al-mashu ala al-jabirah. Beberapa contohnya. Syaraitul masih alla yumkinu naz'ul jabirah. Jadi syaratnya khususnya pada ini tidak memungkinkan untuk tersentuh air itu. Ya. Kemudian syarat yang kedua alla yumkinu ghaslu wa mashul mawdi'u nafsuhu bisababid darar. Karena memang ada sakit kalau misalnya mau dibasahi di tempat itu. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan la yamsahu ala mahallil maradi bil ma'i wa innama yugsalul juz'us sahihu wa yutammimu ala juz'il alil wa yamsahu ala jabiratu in wujidat. Jadi bagi yang sakit tidak semuanya harus diusap bagian tubuhnya kata Imam Syafi'i, tetapi dicuci. Ya, kecuali kalau berada pada tempat yang sakit tadi, maka kalau ada jabirahnya, ada sesuatu yang menutupinya, maka itulah yang diusap. Saya kira ini ya sudah sampai waktunya ya tentang hukum mengusap sudah selesai. Air itu walaupun itu kan teknisnya, walaupun disemprotkan ya apa, kalau tetap air ya boleh. Yang penting memenuhi rukun wudunya. Tidak ada hal yang berkenaan dengan hukum yang bisa melarang kalau memang itu air. Ya, jadi tidak jadi soal. Karena definisi membasuh, ya, definisi membasuh atau mencuci, membasuh artinya mencuci, adalah memenuhi rukun itu dengan air. Dia harus terkena air semua. Sama dengan definisi mandi. Mandi itu tidak susah. Jangan ada bagian tubuh kita yang tidak terkena air. Mandi namanya. Ya, sama dengan itu, membasuh. Baik, hadanallahu wa iyyakum walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ahsin wukufana baina yadaika wa la tukhzina yawmal ardi 'alaika wardina warda'na. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.